Modal awal Warkopolim 1,5 mungkin. 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar kayaknya. Patungan berenam. Iya, pada saat itu ya. Bagi rata. 1,5 miliar bagi 6 berapa? Sekitar 300 ya. Ulah ada duit 300 juta. Pendapatannya berapa sekarang? Omset? Iya, omset. Rata-rata ya 25 mungkin ya. Sehari 25 juta. Kita kasih solusi. Oh ini nih raja terakhirnya nih, Wancoy. Gofar udah mampir, Rico Lobby sudah mampir. Ya. Emang jadwalnya paling sibuk soalnya. Iya, karena gue ngambil yang kecil-kecil ya. Kalau mereka kan gak ngambil yang kecil-kecil, jadi gue emang lumayan padat tapi kecil-kecil. Oh, yang penting Iya. duit ya. Iya lah. Luar biasa. Ini berita ini gue penasaran sebetulnya. Betul. Wancoy akui pernah jadi bandar sabu. Nah, itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Ya. Di kalimat sebelum koma ya. Ya. Udah pada tahu. Kalau bandarnya gue kaget, gue baru tahu. Taunya narkoboy gue tahu. Ya. Ujungnya nih, ngaku ke keluarga kerja di travel umroh. Betul. Jadi zaman dulu itu gue tuh kerja kan cuma di rumah kan. Sebagai bandar tuh emang cuma kayak orang pada datang apa segala macam. Ya emak gue waktu itu nanyain, lu sebenarnya kerja apa sih? Kok ada duit terus? Tapi kalau di rumah terus, apa ya pikiran gue? Zaman dulu kan karena emang kena begituan cepet aja ngomongnya. Jadi, oh ini travel umroh. Jadi orang daftar gitu aja. Dan pada saat itu percaya. Apa? Kenapa travel umroh gitu loh? Waktu itu gue ngobrol sama temen gue yang beneran travel umroh. Jadi kebayang itu aja udah. Jadi begitu ditanya sama nyokap, pas kebetulan sebelumnya tuh temen gue dateng emang travel umroh. Oh gitu. Ya jadi nemunya dari situ sebenarnya. Minimal tahu jawaban juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan menjebak, menjurus, lu bisa Ya. konfirmasi ke temen lu. Betul. Oh. Betul. Jadi kayak ini gue jawabnya apa nih, bilangnya apa nih gitu. Iya. Itu pekerjaan pertama? Kerjaan pertama gue enggak. Jadi gue lulus SMA tuh sempet jadi broker. Enggak mungkin. Serius? Broker saham. Iya. Khususnya Emang iya? Hang Seng sama Nikkei dulu. Tahu loh dia. Tahu. Iya. Saham Wall Street, Jordan Iya, Belfort, iya. telemarketing. Tapi kalau misalkan prospek gue samperin juga orangnya. Ini beneran gak sih? Beneran. Gue zaman itu kayaknya ngegolin satu dah. Oh iya? Iya. Cuma kan zaman itu kan gue cuma sebagai broker, yang mainin kan bos-bos gue. Gue jadi untuk prakteknya gue nggak ngerti, cuma nonton aja pada saat itu. Coba emang gimana konsepnya lu pasti kan ngasih tahu kan? Betul. Coba. Lu pasti punya Iya, biasa. strategi. Iya, Ini biasanya. cocok nih pertanyaannya gini aja deh. Bagaimana solusi untuk menekan dolar yang sekarang juga naiknya signifikan di saat indeks harga saham gabungan lagi 5.400? Apa solusi makro untuk pertumbuhan ekonomi 8%? Buset, itu gue pertanyaannya gue nggak ngerti. tapi kayaknya daripada mikirin itu mendingan belanja di pasar-pasar tradisional, udah itu aja udah. Iya. Jadi apa waktu itu broker tuh nawar-nawarin ini lagi bagus. Iya, nawarin. Baca berita kan? Ya sebelumnya itu kan kita dikasih berita biasanya zaman dulu. Ini berita lagi ini nih, perusahaan ini lagi ini. Terus biasanya yang paling gue dengar adalah apa sih, green speech ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Iya, pokoknya dia tuh orang ngomong apa itu pengaruh tuh ke pasar biasanya. Zaman itu. Iya benar. Jadi ya udah, gue database zaman dulu kan belum ada medsos, tahun 2000-an awal lah, 2003-an gitu belum ada medsos. Jadi gue tetap pakai buku yang kuning itu tuh zaman dulu, nomor Iya. telepon rumah. Yellow Pages. Yellow Pages zaman itu. Ya gue cari yang daerah-daerah SCBD, rumahnya kayak gitu-gitu, gue teleponin langsung. Orang-orang kaya tuh ya. Orang-orang kaya. Gimana cara nawarin dulu gimana? Iya. Ini berita lagi bagus nih. Iya, berita lebih bagus. Enggak, sebenarnya gue perkenalan dulu lah biasa. Gue dari PT ini, gue mau nawarin ini. Ada apa sih namanya? Apa ya? Itu namanya ya? Perusahaan apa sih? Berjangka ya? Apa sih? Futures. Gue dari perusahaan ini mau nawarin investasi. Zaman dulu disebutnya investasi. Iya, gitu. Terus? Cuma kalau misalkan dia ada ketertarikan, ya udah kita atur waktu ketemu, saya yang ke sana atau langsung mau main ke kantor nggak apa-apa. Padahal pada saat itu gaji gue cuma nasi padang. Kalau gagol nasi padang terus. Oh gitu. Iya, broker tuh begitu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ada kali transportnya. Kalau zaman dulu nggak ada. Loh, bulanan nasi padangnya? Pokoknya makan siang dapat nasi padang. Lah kalau Bulanannya ngegolin? nggak ada. Kalau ngegolin Ya dapat kan persentase kan? berapa persen? Lupa gua kalau persentase berapanya.
5 ya kalau nggak salah ya, lupa gue. 5 juta? Lupa. Enggak. Persentase dari 5%? Iya, 5% dari dana yang masuk ke itu. Waktu itu berapa ya? 2000-an tuh. Berapa ratus juta ya? Ya, ratusan juta lah. Ratusan juta. Kan ada yang bilang stigmanya zaman itu oknumnya. Ya. Itu bukannya itu cuma ada permainan, ada bandarnya, gorengan, atau mungkin bisa dibilang bahasanya apa ya? Judi lah. Kan pasti kan tanggung jawabnya kan kayak gitu kan. Ya, Kalau ya. sektor yang namanya futures atau berjangka saat itu gitu loh. Nah, maksud gua lu seperti apa waktu itu? Perusahaan gue sih bener sih, maksudnya legalitasnya jelas, kantornya ada. Terus kalau misalkan klien mau ngelihat duitnya dimainin di situ juga bisa langsung, atau dia pun mau mainin sendiri bisa sebenarnya. Cuma kita dari tim kita cuma ngarahin aja. Oh iya, makanya butuh broker ya. Ngeri lu ya. Gitu. Berarti sekarang ada saham nggak atau kripto? Nggak ada, jujurnya nggak ada gue. Kenapa? Udah nggak ngerti lagi. Zaman dulu mungkin kalau gue ada dana ya bisa gue mainin sendiri. Kalau sekarang gue justru nggak ngerti, lebih ke nggak ngerti. Gue ngeliat diagram gitu pusing kayaknya gue. Kan udah ada dananya, udah kaya sekarang. Ya bukan, maksud gue ya justru karena gue nggak ngerti. Zaman sekarang tuh ngeliat handphone aja tuh orang kayaknya teman-teman gue handphonenya pada ribet banget nih, ada kayak gambar gunung-gunung apa segala macam. Gue pusing untuk cari tahu itu aja gue kayaknya udah males. Gue yang real aja sih, yang depan mata aja lah gue gitu. Nanti lu ceritain ya, kira-kira sekarang uang masuk dari mana aja, ya kan? Udah luar biasa loh. Tapi mundur dikit, perjalanan ketika ketangkep polisi, berarti kan urutan lu 3 kali masuk penjara ya? 3 kali. Yang pertama gara-gara berantem. Oh iya, pertama itu berantem tahun 2001. Setelah itu ketangkep narkoba pemakai 2012 kalau nggak salah. Ketangkep bandar 2017 apa 16 lupa gue. 16. Kalau bandar hukumannya berat dong berarti? Lumayan. Pada saat itu lumayan. Boleh diceritain nggak? Biar dapat pelajarannya kita semua nih. Iya sebenarnya tuh gue 4 orang. Tim gue tuh 4. Nah, yang 3 itu rehab termasuk gua, yang satunya ngejalanin. Jadi tangkapan gue pada saat itu lumayan gede banget. Hampir 100 gram kalau nggak salah deh sabunya. Waduh. Ineknya itu 500, sebelumnya 1000. 500 butir. Terus sama apa sih? Happy Five. Banyak deh macam-macam dah pokok tangkapannya. Lu make juga ngedarin juga berarti pasalnya berat dong. Pasalnya iya lumayan. Itu kalau nggak salah kenanya persekongkolan jahat deh, pasal 132 apa 123 lupa gua. Karena lu bersama-sama buat ini ya pokoknya lumayan lah. Cuma yang akhirnya ngejalanin cuma bandar gedenya aja. Yang dihukum secara signifikan ya. ya. Elunya berarti ada rehab. Betul. Berarti nggak ada waktu tahun itu sama berarti mirip-mirip ya. Kayak sekarang kan RSKO apa segala macam. Iya, sama. Tetap direhab gitu aja. Udah habis itu keluar kan dia. Habis itu keluar, bebas. Kita kayak tiap pagi tuh pegangan tangan tahanan-tahanan yang rehab. Kita berjanji nggak mau pakai barang ini lagi gitu lah pokoknya di rehab. Bersihin kolam renang, bersih. Wah, kacau dah di rehab. Nah, terus akhirnya singkat cerita bebas dan keluar itu yang ketiga kalinya kan kedua kali ketangkep ketiga. Ya. Kan nggak jerah-jerah nih. Yang pas ketiga itu berhentinya gara-gara apa? Anak gua. Jadi waktu pas masih di Polsek gue tuh zaman di Polsek kan cuma di kerangkeng cuma 1 kali berapa meter 3 meter lah kalau nggak salah ya. Itu kita beramai-ramai situ ya gue pusing lah. Maksudnya pikiran tuh udah kemana-mana. Anakku baru 1 tahun. Dapat TV tapi ngeliat punggungnya doang dibalik. Dengar suaranya doang. Punggung TV. Ya katanya lu ada yang mau minta nggak kata polisi gitu. Apa? Ada yang lu mau minta nggak gitu. TV. Gue mau makan malam sama anak gue aja sih. Dan khusus bebek Minangkabau gue bilang. Emang boleh minta gitu? Ya dia minta, dia nanya, ya gue jawab. Terus dikabulin? Dikabulin. Bukan dia yang beli, anak gue yang beli. Iya, oke. Dipertemukan lah ya makan bareng. Pertemukan lah. Akhirnya begitu dia datang, cuma tetap gue nggak bisa keluar sel. Makanan gue di luar, anak gue di luar, jadi tangan gue cuma lewat tralis gitu doang gini kayak makan. Nah di situ gue netes lah air mata. Jadi kayaknya udah sih cukup di sini deh sampai di sini. Gue kayak gini-gini, udah nggak mau berurusan sama ituan lagi lah. Oh. Nah di situ gue ngomong,
Pada akhirnya begitu putusannya udah jelas, gue rehab, keluar ya udah, gue ngejalanin kehidupan biasa aja sekarang, sampai sekarang. Masih kepikiran pengen pakai lagi nggak? Karena enak tuh 4 hari nggak tidur. Udah nggak ada temennya sebenarnya. Oh iya? Ya gue Oh cabut. kalau ada temennya mau? Nggak juga sebenarnya. Kan gue justru menghindar dari teman-teman itu. Aslinya tuh gue kan di Manggarai. Oh. Di Manggarai gue digerebek apa segala macem, pindahlah gue coba cari kontrakan di Kebonpala Jatinegara. Ternyata masih. Padahal gue udah enggak. Pada saat itu tuh gue ikut event organizer, gue yang tour 20 kota. Posisi gue lagi di Madura. Rumah gue dimasukin polisi. Gue ditelepon, lah ada apaan? Ya nggak ada. Katanya ada orang yang nyebut rumah ini. Lah kan gue aja udah enggak, dan gue sekarang posisi di Madura. Lagi ada event. Akhirnya ya udah ngerti. Dan anak gue masih umur segitu, menurut gue agak gimana gitu ya, tengah malam digedor-gedor apa segala macam. Akhirnya gue cabut pindah ke Citayam pada saat itu. Depok. Depok bukannya katanya banyak juga waktu itu? Gue lebih ke Citayam, Pabuaran, Kabupaten Bogor. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu main berhenti gitu aja, bukannya katanya nagih ya? Nggak. Sebenarnya yang gue pakai tuh barang kayak sabu gitu, nggak ada nagih. Sugesti ada, tapi bukan nagih. Maksudnya kalau nggak pakai sakit gitu nggak ada. Tapi rasa ingin ada pada saat itu. Oh kalau yang putau baru ya? Putau baru. Kalau nggak pakai kan sakit badan. Oh iya. Kalau sabu gitu segala macam enggak lah. Cuma rasa pengen ada. Nah kalau begitu kita udah nggak ketemu lingkungan yang begitu, menurut gue ya bisa lepas dari itu. Jadi orang banyak yang nanya sebenarnya, begini-begini nih, bang gimana sih bang caranya lepas dari gini? Udah gue bilang blok-blokin aja nomor yang kayak begitu, lu cabut, tinggalin lingkungan itu. Cuma itu jawabannya. Karena gue pernah pada saat itu emang mau berhenti juga. Cuma teman gue tiba-tiba datang kayak bawa gitu apa sih? Ya pasti masih kepancing gitu kan. Oh iya lingkungan ya. Nggak bisa. Itu pakai sendok gitu kan ya? Pakai kaca dulu mah. Kaca ya? Iya, pakai kaca. Lu sangkatan Eja Yayang berarti ya? Kan Eja Yayang waktu itu sempat begitu juga tuh. Tapi sangkatan gak sih? Oh, gue nggak tahu deh tahun berapa dia, nggak tahu gue. Kan sempat era-era itu kan lagi pada barang. Oh iya. Gue pokoknya mulai itu tuh 2008, gue inget Piala Eropa awalnya. Biasanya kalau ada tawuran-tawuran di sebuah kecamatan, kelurahan itu katanya Isu yang beredar kayak begitu, barang masukin masuk. barang. Barang masuk. Barang masuk. Tapi kayaknya dulu iya. Gue pernah kok temen gue sendiri itu dari bandar ngerekrut 5 orang kayak dibagi 500 2,5 juta buat nyambitin kampung lain gitu pernah. Buat apa? Ya maksudnya buat Ngalihin isu. Iya, jadi bukan ngalihin isu. Jadi polisi sibuk sama tawuran. Misalkan orang rame-rame nih lagi tawuran, tiba-tiba dia nganter kudanya lewat belakang gitu bisa. Kuda. Kanan kiri. Kayak kurir paket ya. Iya, jadi fokus polisi kan ke tawuran itu, jadi nggak mikirin yang lain. Kan lu kalau cuma sendirian masuk ke dalam, ini bukan ngajarin yang bener ya. Iya. Tapi masih masuk aja. Kenapa harus dialihin begituan? Gue nggak ngerti. Gue masih penasaran sih sebenarnya sih. Iya, bandar-bandar sistemnya kayak begitu. Kadang dia nggak mau nganter ketika jalanan lengang. Lah kan kagak, emang udah pasti ada polisi setiap perempatan. Gue nggak tahu sih, nggak tahu. Dulu bandar gue kayak begitu. Dia nyari jam-jam macet pasti. Tiba-tiba masuk. Ya tiba masuk aja. Oh karena takutnya diintai dalam depannya ya? Iya, kita nggak tahu siapa yang duduk di depan gang. Kita nggak tahu siapa orang yang lewat. Begitu kalau zaman itu ya. Iya. Setelah itu berarti lu keluar. Bebas sudah semuanya. Bebas. Bersih. Sampai sekarang kalau misalnya gue tes atau mungkin minta sama BNN untuk ngetes lu tes urin. Oh boleh. Wih. Boleh. Waktu itu datang juga kan ke Warkopolim pada saat itu. Justru dia ngajakin kerja sama gua sama Ustadz Jojo pada saat itu. Ayo dong bang, kayak begini kita kolaborasi sama BNN mana pada saat itu ya? Lupa gua. Tangsel kalau nggak salah ya. Datang mau kolaborasi, ya bikin apaan? Gue nggak ngerti juga. Kalau penyuluhan gue terus terang aja waktu susah. Tapi kalau kita bikin video, ayo aja nggak apa-apa. Keren juga teman-teman BNN ya. Karena kan BNN benar-benar fokus, apalagi internalnya BNN pasti fokus memberantas narkoba kan. Iya, fokus dia. Kenapa tiba-tiba stuck Anda? Nggak gue lihat muka lo. Dia fokus itulah dia. Ya apalagi kerjanya nggak mungkin juga dia ngurusin kriminal, ya pasti itu narkoba. Iya kan, mestinya benar-benar ngajak calon duta atau brand ambassador ya, narkoba gitu kan, seorang wancoy, sehingga makanya itu bentuk kefokusannya.
Kepala BNN ya. Dan Menurut bicara. dia, kalau yang datang, kalau yang bikin video kita yang pakai batik apa segala macam nggak kena. Justru gue nyarinya yang mantan, yang sekarang udah enggak, itu yang lebih kena katanya sih begitu. Strateginya oke juga komunikasinya tuh. Ya, kayak begitu. Akhirnya gimana responnya? Udah lu bikin video? Belum jadi. Belum jadi syuting. Belum jadi syuting. Belum. Oh. Belum Kenapa? ada update lagi dari mereka. Angkanya nggak masuk. Kayaknya iya. Lu bantu pemerintah dong, Wancoy. Lu bilang katanya mau memajukan literasi tentang bahaya narkoba. Kenapa lu Iya. hitung-hitungan? Bukan masalah hitung-hitungan, namanya proses itu kan ada tawar menawar. Iya, oke. Begitu misalkan kita kasih segini, harusnya ada jawaban dari dia. Kita nggak ada ininya, paling cuma bikin video, tolong bantu program kita aja. Ya oke, tapi ya sampai gue nawarin tuh udah nggak ada update lagi, jadi ya. Oh gitu. Udah. Berapa emang kalau boleh tahu red card seorang Wancoy? Nah, red card apaan Tadi nih? kan lu nawarin duit kan? Price list kan? Iya. Oh, karena mungkin BNN budgetnya belum masuk. Ya maksudnya sebenarnya di situ ada temen gue juga. Ya harusnya bilang aja bikin video produksi dari gue, cuma lo talent satu video udah gitu aja. Harusnya, Gratis. Oh, nggak apa-apa juga kalau gratis ya sebenarnya. Ya ayo aja. Oh, oke. Cuma kan BNN kan ya memang ya budget juga pasti kan. Betul. Mana ada dia sebuah institusi yang duitnya dari kanan kiri depan belakang biar ada Nggak budgetnya. mungkin. Iya. Nggak mungkin ada. Iya. Mm-mm. Makanya ya harusnya lu support lah. Tapi Iya. ya, balik lagi ke lu nya ya. Iyalah. Oh. Tapi emang pemasukan pendapatan lu dari mana paling banyak? Sekarang Kalau endorse ya. endorse ya, Warkopolim. Warkopolim, off-air itu kayak karaoke, Terus talk show apa segala macam sama ucapan lah. ucapan. Ucapan masih lanjut ya? Lanjut ucapan. Itu harian tuh ya. Harian. Paling besar dari mana? Paling besar tetap endorse Brand. Iya. Kayak baju yang lagi lu pakai. Iya. Wih, kemarin Inggris sekarang Prancis. Perancis. Brand alat olahraga nih. Jersey sih khususnya. Jersey. Iya. Gede banget bayar lu ya. Nggak lah. So-so aja gue mah. Asik. Asik. Yang penting apa nih? Ya. Kita kerja fokus gitu ya. Fokus. Pokoknya kita ya capek aja dulu. Begitu mereka udah lihat kan pasti angkanya juga ngikut. Oh gitu. Iya. Udah tau gitu kenapa lu gak praktekin pada saat BNN? Kan capek dulu aja yang penting. Ya kan gue bilang. Nggak apa-apa. Gue nawarin harga segini harusnya. Kalau lu sebagai BNN, lu tinggal ngomong. Gue tuh ini negara, institusi negara. Jadi duitnya nggak ada. Production dari kita, lu talent aja. Bisa nggak? Harusnya kan ada obrolan di situ setelah gue nawarin. Nah ini nggak ada, berhenti di situ. Kenapa ya? Nggak tahu. Tapi udah sukses dia sekarang nih. Ya, Warkopolim pembagiannya coba dijelasin. Strategi marketing. Marketing. Iya, atau apapun itu gitu kan. Terus pembagiannya RUPS, bagi hasilnya. Ya, lu ada saham kan? Ya ada. Bertiga. Bertiga. Green Boys ya berarti. Green ya? Boys. Rata atau? Green Boys sama ada 3 partner kita sih yang di luar Green Boys. Ada 3 orang, jadi 6 lah totalnya Warkopolim. Boleh bahas dikit nggak? Apa Modalnya berapa ya waktu itu? Modalnya Ya, kita mau belajar semua lah. modal awal Warkopolim 1,5 mungkin. 1,5 miliar. Ya 1,5 miliar kayaknya. Patungan berenam. Iya pada saat itu ya. Bagi rata. 1,5 Mm-mm. miliar bagi 6 berapa? Sekitar 300 ya. Berapa sih? 300 nih 300. Ya. Wah, ada duit 300 juta. Iya dicicil ada lah, kok dicicil ada. Kalau kenapa ketawa? Masa lu meremehkan? Bukan, Pasti ada dong gitu ya? Bukan, nggak gitu juga. Maksudnya? Iya, lagi lu tanya sih. Lu ada duit 3 juta. Kan tinggal ngomong, oh kecil gitu. Enggak kecil, gede itu. Tapi ada lah. Alhamdulillah pada saat itu ada. Wah keren. Ada. Lu cicil berapa kali? Berapa ya? 2 kali kayaknya. Wush. 150 juta, Vi.
Sekali, 2 kali. Iya kan? Ya. Raffi Ahmad bareng sama The Dudas -1 ya. Ya, ya. Let Call Teddy Seskap mampir juga kan? Oh iya. Setahu gue begitu deh. Maaf ya kalau salah. Oh, udah bukan mayor dia. Udah naik. Naik ya? Nggak tahu, naik. Oh, iya. tadi Anda stuck tuh gara-gara kayak, Let Call bukan dia mayor gitu. Ya, kinerja nomor 1 bos. Betul. Wajar pangkatnya naik. Ya, ya, ya. Karena kinerjanya luar biasa. Udah mampir. Bukan deh. Gue takut salah ngomong nih. Teddy Bener ke Warkop. Iya kan sih? Maaf ya kalau salah ya. Bener. Dia udah pernah ke Warkop. Sahur on the road. Oh, ke sahur tuh udah Dudas -1. Oh, yang Teddy Teddy-nya malam. itu setelahnya. Gue nggak tahu, gue nggak ada di situ. Teddy ke Warkopolim loh. Coba buka deh. Serius loh. Gue bisa didatengin Teddy. Berarti apa strateginya? Gue pengen belajar nih Warkopolim. Nggak ada. Sebenarnya kalau strategi Warkopolim ya terutama ya buat si Green Boys-nya ini ya tiap kali apa kita ada postingan tentang Warkopolim sih. Udah gitu kita kan punya konten yang weekly. Jadi ya setiap itu kita selalu sounding. Dan biasanya dari kita bertiga itu per bulan minimal 4 kali harus datang ke sana buat nyapa penonton. Awal berdirinya Warkopolim sebenarnya kita buat penonton kita bisa kumpul, bisa ketemu sama kita gitu. Jadi dari kitanya sendiri diwajibin sebulan tuh 4 kali harus datang ke sana buat nyapa teman-teman. Oh. Gitu sih. Sementara bukan marketing, cara kita kayak gitu aja. Ya mikirin marketingnya siapa? Kita bareng-bareng sih semua sih. Bareng-bareng. Jadi dari test food apa segala macam semuanya bareng sih. Kalau kontribusi lu di situ yang paling signifikan? Ya marketing kalau gue sih. Marketing ya harusnya. berarti Iya. Nah ini kan tuh lihat sahur Wancoy. Iya, hari yang berikutnya gue nggak ada. Serunya sahur Seskap Iya. Teddy bareng Raffi Ahmad Iya. dan Ariel Noah. Ya itu nextnya. Rame loh. Keren. Tuh, ya kan? Rame-rame pejabat-pejabat udah pada mampir apa segala macamnya. Wih, ini di Diri Adi bukan sih? Iya, Iya kan, drummer Elemen kan? betul. Ariel tuh keren. Dikta ya? Ah, mana Dikta? Tadi berdiri bukan ya? Apa gue salah lihat ya? Berdiri tadi mundur dikit ya? Ada Dikta. Yang kiri belakang lagi berdiri. Wah, cakep. Pendapatannya berapa sekarang? Apa tuh? Hah? Omset. Warkopolim. Omset. Iya, omset. Rata-rata ya? Hmm. Kayaknya berapa ya? 25 mungkin ya? 25 miliar. Enggak sebulan. Sehari. Sehari 25 juta. Rata-rata ya, kalau diambil rata-ratanya sih kayaknya sih segitu ya. Kurang lebih ya. Kotor kan? Pantesan baru beli mobil cash. Iya. Beli mobil apa, Ancoy? Grand Vitara. Vitara yang baru ya? Iya. Berapa beli mobil cash? 420 waktu itu ya. 420 juta. Pantesan gua nanya 300 juta diremehin tadi ya. Agak diremehin, itu duit gede. Oh. Cuma lu gaya nanyanya aja yang bikin gua ketawa. Wih. Oh iya gua lihat ya sama Gofar. Iya. Dimodif kan? Enggak sih, cuma pelek sama ban aja. Mobil. Oh, sama ini sama apa sih itu yang kamera di depan itu? Dashcam. Apa? Iya. Kenapa mobil ini? Di saat ada mobil-mobil yang lain dengan budget yang sama misalnya. Dengan budget yang sama kayaknya sebenarnya ada lah satu brand yang gue suka, cuma ya belum nyampe lah. Apa? Budget gue? Apa? Mimpinya mau. Mimpi gue? Iya tadi katanya ada brand yang lu suka tapi belum nyampe. Iya, mimpi gue sebenarnya maunya Mercy, cuma belum ada duitnya. Eropa bos. Eropa sekali-sekali pengen juga punya. Mercy yang mana di atas 400 juta? Banyak. Oh iya. Mercy paling murah kan 800-an tuh. Belinya cash tuh ya. Gue mendingan cash gue daripada itu ngumpulin duit dulu, kerja dulu, capek dulu. Begitu udah ada uangnya beli. Gitu. Bener katanya alasannya Wanco ini nggak mau beli nyicil mobil tapi dengan cara leasing karena nggak pengen riba ya. Nggak, males. Rumah juga cash rumah. Padahal gue belum nanya loh. Gue info aja. Gue info loh.
Dalam hati dia kan, kok sendiri nggak nanya-nanya rumah gua gimana? Rumah gua kayak infoin sudah. aja deh gitu ya. Iya. Jadi ya males lah nyicil-nyicil. Sebenarnya kepikiran kalau gua orangnya kepikiran. Oh. Jadi bulan besok gua harus nyediain duit segini. Ya mendingan ketahuan gua kumpulin aja duit. Makanya gua tuh punya celengan bagong tuh, celengan yang ayam zaman dulu. Oh, lo bukannya di ATM? Bukannya di bank maksudnya? Gua kayak misalkan sehari naruh di celengan itu 50.000 biasanya kayak begitu. Iya, maksudnya kenapa nggak di ATM? Rekening? Ya kalau rekening kan transferan misalkan kerja. Ini duit cash loh, duit cash harus gua taruh di situ. Wih. Masih konvensional gua. Tapi bini lu tahu nggak? Kalau uang yang lu milikin sekarang ini, sepengetahuan istri nggak? Pastilah. Transparan. Gua kan belum ada istri gua. Oh belum ya? Belum. Oh calon ya? Calon. Gue nonton Green Boys tuh. Calon. Iya. Tahu lah dia. Tahu. Udah tahu tuh ya. Emang rata-rata nanti kalau mau nikah berapa mahar ya buat dia? Hah? Mahar? Oh, iya. Mahar tuh yang mana sih? Mahar yang cincin apa sih? Iya mas kawin lah. Iya. Oh mas kawin. Iya. Misalnya dengan uang tunai sekian dengan Oh, seperangkat alat sholat. iya. Oh itu di Saya lagu-lagu bayar tunai gitu. itu digaya-gayain sama dia tuh. Tapi nilainya kalau nggak salah ya 30-an sih. 30 Berapa juta. dolar, berapa ringgit, gitulah digaya-gayain. Oh gitu. Iya. Karena biar lu susah nyebutnya. Gua nggak ngerti. Tapi kan nggak harus disebut kan? Iya betul. Iya kan? Iya, Tinggal bisa aja saya terima. tersebut gitu, tinggal Iya. tersebut gitu ya bisa. Udah tahu lo fikih tentang pernikahan lo udah belajar lo ya. Ya kan, iya tinggal 2 bulan lagi lah. Oh. Kurang lebih. Calonnya influencer. Enggak, orang biasa. Salon kecantikan. Itu salon. Enggak beneran. Hah? Kerja di salon kecantikan. Oh iya. Karyawan, iya. Apa namanya? Capster. Ah, bukan salon kecantikan itu. Yang cewek-cewek tuh biasa apa sih namanya? Apa, Pak? Salon kecantikan. Kayak Enggak, yang potong rambutnya kan? bukan salon. Wellness. Bukan. Wellness. Kayak apa? Benerin muka, apa gitulah. Skincare gitu. Klinik kecantikan. Klinik kecantikan bukan salon. Gue bingung lu Iya, ngomong iya. salon. Klinik. Maaf. Karena gue bingung salon kecantikan. Klinik kecantikan. Klinik. Seorang lu sekarang berarti udah semua udah bisa dapetin ya? Mimpi pasti luas lah ya. Iya, Tinggi lah iya, pasti iya. ya. Tapi apa yang belum didapetin? Apa ya? Gue sebenarnya pengen jalan-jalan yang gue belum pernah sih sebenarnya. Keluar negeri gitu. Gue tuh pengen banget mimpiin ke suatu saat gue pengen nih keliling Eropa. Kalau Eropa kan maksudnya kalau udah satu negara kan gampang aja tinggal naik kereta kan. Maksudnya ya kayak yang ikutan tur. Yeah. Ya itu gue tinggal paling ya maksudnya keperluan yang harus banget di pernikahan gue sebenarnya udah harusnya udah ada lah. Ya tinggal yang kayak begitu-begitu aja. Mimpi gue keluar negeri itu yang belum pernah gue jalanin. Kenapa nggak ujung-ujungnya merealisasikan travel umroh? Kan karena waktu itu kan asal nyebut travel umroh ya. Di luar dari asal nyebut, emang nggak kepikiran juga. Belum paham gue industrinya sih sebenarnya. Oh, jadi waktu itu asal nyeletuk aja udah. Asal nyeletuk karena teman gue di situ. Jadi gue nggak ngerti sama sekali sih masalah travel umroh. Kalau bisnis berarti selain Warkopolim, lo udah kepikiran mau buka bisnis lagi? Pengen gue buka warung gue. Saingan? Warung dong? tendaan. Iya tendaan. Nggak saingan? Nggak saingan. Warung tendaan. Apa isi makanannya atau minuman? Soto Betawi mungkin. Soto Betawi. Iya. Kenapa? Karena yang bikin udah ada dan gue udah cuma pernah pernah nyobain. Dan tuh enak banget. Nantilah suatu saat abis merit lah. Oke. Itu siapa? Tim chef itu maksudnya lu pernah temen lu gitu yang bikin? Iya, Kicuy gitaris gue. Oh. Dia tuh bikin hobi masak orangnya. Dan soto Betawinya ya bener-bener bisa bersaing lah sama soto Betawi yang ada di luar sana. Jadi mimpinya nanti akan membantai Nggak membantai kafe ya. Betawi yang di mall. Kafe Betawi yang di mall. Tahu kan? Tahu. Itu mau lu sikat nanti tuh. Agak. Gue cuma soto Betawi aja. Sebenarnya nggak sikat sih. Kalau gue daripada kompetisi, mendingan gue kolaborasi orangnya.
Iya. Berarti modal udah siap ya? Harus disiap-siapin sih. Dan itu rencananya juga calon istri gue yang ngelola ntarnya. Jadi biar dia ada kesibukan dan dia harusnya udah keluar dari kerjaannya yang harus tiap hari datang ke klinik. Dan dia udah di rumah aja. Dan menurut gue kesibukan yang dia pegang nanti itu sih. Resign dong berarti dia. Resign dia. Oh, keren, 2 bulan lagi loh. Mau nikah apa segala macamnya udah persiapan. Tapi kalau lihat dari fenomena sekarang nih, misalnya bisnis, AI, zaman udah berkembang apa segala macamnya. Bolehlah kita bahas juga intellectual property atau IP. IP-nya Green Boys apa segala macamnya. Nantinya lu akan uang tuh akan udah lu pikirin gak sih bakal seperti apa gitu ke depannya? Gitu. Seperti apa ya? Misalnya kayak atau lu AI lu ngikutin gak? Kripto gitu. Lu tuh orangnya konvensional aja, ya nggak apa-apa lah, gue konvensional aja lah. Konvensional aja. Gue cuma dengar aja sih teman-teman. Berarti nggak akan masuk ke ranah itu? Belum tahu. Belum ada modal juga. Oh oke. Terus kalau untuk si IP yang namanya Green Boys, berarti kan itu kan media ya? Memang menurut lo itu media lagi bagus. Kayak sekarang misalnya Marathon, Malaka Project, apalagi ya yang konsep-konsep ya Big Mo juga oke lah. Iya. Berarti itu lagi naik banget sekarang ya? Kayaknya banget deh. Soalnya brand-brand emang merasa lebih untung sih naruh ke mereka dibanding ke TV sekarang ya. Bahkan juga teman-teman kebanyakan gitu mereka ditawarin programnya di TV-in pada nggak mau juga sih. Gue nggak tahu. Ya pasti penawaran ada. Ya? Penawaran pasti ada. Oh. Ya maksudnya biarlah gue kreasi di halaman gue, yang halaman TV kan juga udah ada orang-orang yang sebenarnya kayak begitu. Dan bahkan Wanco ini bisa dibilang karena lu sukanya adalah nggak jauh-jauh dari industri makanan, F&B, warkopoling, nanti mau bikin soto Betawi. Soalnya lu jiwa lu tuh soul lu tuh itu bener-bener food vlogger ya, food blogger ya. Food vlogger. Nih, kuli coy. Gue juga ngikutin tuh. Oh iya. Emang itu ya? Apa itu? Jiwa lu emang ada di makanan ya? Jiwa gue enggak sebenarnya tuh gue apa? Gue jiwa gue tuh sebenarnya kaki gue tuh sebenarnya selama hidup harus nyobain tanah-tanah Allah dimanapun, harusnya begitu. Sementara gue Indonesia dulu, entarnya baru luar negeri gitu. Awalnya ya. Gue sangat senang diajak walaupun hutan gelap, tapi yang gue belum pernah kunjungin gue bakalan seneng sih. Excited banget ke tempat-tempat yang belum pernah gue injak. Tanah-tanah Allah. Iya. Setelah gue cari tahu, ternyata bener-bener Wanco ini mengamalkan firman Allah surat ke Al-Ghoshiyah, bener ya? Bumi itu dihamparkan gitu ya. Karena itu makanya lu pengen semualah harus dikunjungin. Suratnya coba gimana bunyi Al-Ghoshiyahnya? Al-Ghoshiyah nggak tahu gua. Ini dia nih. Iya. Konten-konten itu. Enak dong berarti ya, makan gratis dibayar. Ada yang dibayar, ada yang enggak. Lah, kok mau? Ya nggak apa-apa. Kulico itu kan awalnya karena gua seneng aja nyobain makanan-makanan baru. Pokoknya gampang lah kalau temen-temen lihat di situ gua nggak ada adegan bayar berarti dibayar gitu. Emang tahunya dari mana? Ya pasti di akhir video ada bayar apa nggak bayar. Oh iya. Jadi antara gue bayar atau dibayar gitu. Subjektif dong kalau orang ngelihat bahwa dapat rekomendasi nih dari Wanco ini, pasti ujung-ujungnya dibayar. Emang pasti dibilang enak sama dia orang dibayar. Oh nggak juga. Kadang gue ngomong apa adanya sih yang gue rasain. Tapi kebetulan emang gue sebagai kalau gue nggak bisa disebut food vlogger sih. Karena gue cuma bilang rasanya ini enak menurut lidah gue atau enggak, itu aja. Jadi gue nggak tahu komposisinya, terus gue nggak tahu tingkat kematangannya. Gue bukan kayak gitu. Yang penting di mulut gue masuk, enak, ya gue bilang di situ. Oh, bukan kayak influencer makanan yang memang kasih tahu ini kurang garam, ini gramasinya sekian. Betul, yang ngajak orang untuk datang ke sini gitu. Bukan kayak gitu. Berarti ada yang dibayar, berarti red cardnya lumayan ya. Gue nggak tahu sih kalau food vlogger atau mungkin reviewer gini. Iya. Lumayan. Selau aja sih itu, harga selau aja. Kalau untuk kulicoy khususnya itu sih selau. Selau. Oh, iya. Selalu berapa nih masalahnya? Ya ada lah. Standar lah ya. Standar lah. Paling gede masih di endorse ya. Endorse yang brand besar. Iya. Selau. Kalau harian? Apa tuh? Uang harian?
Ucapan. Udah cukup banget dari ucapan itu sih. Lebih dari cukup malah itu. Kalau lebih dari cukup ngapain ngambil ucapan harian? Ya kan kita kemana-mana ada bensin juga. Oh itu. Itu kayaknya dipakai buat harian emang. Berapa sekali ucapan? Gue bayar ya misalnya ucapin apresiasi buat kasih solusi yang sudah membuka lapangan pekerjaan selama 4 tahun gitu. Pokoknya gua kirim video start dari 300. Kalau gua posting start dari 500. Oh Gitu. ngirim video dong 300. Misalnya gue gak ada budgetnya, budget gue 300 nih. Ya, gua kirim Tolong video. dong Bang Wancoy bikinin. Ya. Kasih solusi sudah berjaya 4 tahun. Iya. Lu kirim doang tuh. Itu gak diposting tuh di akun lu ya? Enggak. Berarti gue harus nyari budget 200 lagi. 200 lagi. Oh, profesional, ketat tuh. Ketat. Wih. Ada adminnya itu. Oh, siap. Siap. Enggak Kalau bisa. kurang dari itu admin nggak ada gajinya. Iya. Gitu. 500.000 diposting, tapi IG story ya? Story. Ya, reels dong. Ada juga, tergantung penawarannya. Waktu itu si ini Kak Kemal Mokhtar ya. Kemal Mokhtar. Penyiar. Iya. Waktu itu dia ulang tahun, minta di Reels. Ya ada harganya. Di reels nih, Bos. Emang efeknya apa? Nggak ada. Enggak ada. Enggak kok kalau si Kok nggak kalau ada? si Kemal kebetulan kan dia buka sekolah penyiar ya. Ya jadi sekalian. Oh, lo omongin. Iya. Sukses sekolah penyiarnya. Mm-mm. Itu rame tuh sekolah penyiarnya. Gua nggak tahu. Setelah video itu gua nggak ngerti. Oh, berarti nggak ada jaminan apa-apa. Nggak ada lah. Nggak ada. Berapa kalau di reels? Hmm? Boleh dong, gue misalnya pengen support endorse kasih solusi. Iya. Ya kan, Iya. Agustus kita masuk ke 5 tahun. Berapa? Nggak tahu. Oh, Itu sih. manajer. Temen Nih, nggak bisa bayar ya? bisa. Oh, ini barter. Ya harganya bisa diomongin pada saat itu juga sih sebenarnya. Tetap angka ya, nggak ada barter value ya. Tuker-tukeran reels deh. Tuker. Gue support Warkopolim lu ke gue. Itu nggak buka tuh ya? Ya bisa diobrolin lah itu. Udah profesional dia sekarang deh. Iya. Segala sesuatunya bisa diobrolin lah. Pokoknya gampang aja. Yang penting jangan ngilang kayak BNN ya. Jangan itu? ngilang kayak BNN kan tiba-tiba ngilang. Kenapa nggak ngobrolin gitu kan maksud lo kan? Iya. BNN ngilang ngapain sih? Yang udah nawarin abis itu ngilang kan nggak ngobrolin dulu. Oh iya. Iya kan? Maksudnya kan gitu kan? Heeh. Oh, yang penting jangan begitu ya. Iya. Diobrolin aja. Selama masih negosiasinya pakai bahasa Indonesia bakalan gue jawab sih. Emang ada yang bahasa Inggris? Ada. Dia ngapain orang lu tahu lu orang Indonesia? Ya makanya. Tapi kan kadang kan mereka template. Oh tahu gue. Ya, kan ada, KOL manajemen. Iya, gitulah. KOL spesialis. Ada beberapa yang hi dear apa? Gue nggak ngerti. Lah di skip dong. Skip. Lah kan peluang cuan. Ya enggak, kalau misalkan dia pakai bahasa Indonesia, gue jawab pada saat itu juga. Kalau dia pakai bahasa itu, gue copy, gue pastein ke manajer gue. Oh, oke. Gitu. Suruh dia yang jelasin. Iya. Oh, oke. SOW-nya kakak minta SOW-nya dong. Ya. Scope of work-nya 1 kali reel, 1 kali TikTok. Ya, gitu. TikTok sama Reels sama YouTube lu gedean mana? Gedean YouTube kayaknya deh. Short atau yang video panjang? Video panjang. Oh, Video panjang. Sama reel sih, tapi kebanyakan reel sih. Banyak kan Reels ya. Tapi kalau Green Boys di YouTube, betul lu bagi saham bertiga ya? Halo Green Boy sebenarnya buat itu sih buat tim aja sih. Kalau buat apa sih nama AdSense ya apa sih? AdSense. AdSense tuh buat tim aja. Kalau yang brand Ya placement brand ya bagi 3. rata. Rata. Keren. Termasuk yang 6 orang. Sisa 3-nya enggak ya? Ya enggak lah. Belum bertiga Mereka kan Warkopolim. Yang 3 itu kan Warkopolim kan maksudnya. Iya. Ini enggak. Kalau Green Boy sih bertiga aja. Berarti 33%, 33%. Kurang lebih kayak begitu hitungannya. Dividennya bagi-baginya? Gua 3 bulan sekali. Gue kan manajemennya ikut sama Gopar kan kebetulan. Oh. Jadi sebenarnya ada potongan manajemen juga di situ.
Oh iya, ya pasti. Ada talent management ya. Iya. Fee-nya iyalah, Iya. dia yang ngurusin kan. Betul. Gue tuh sama dia kayaknya dia tuh orang yang tipikal yang nggak mau megang duit orang. Jadi begitu ada kerjaan langsung transfer. Jadi gue nggak ada bulanan apa segala macam. Begitu ada duit masuk transfer gitu aja. Daripada ntar malah akumulatif jadi terlalu besar, berat ya jadinya ya. Iya. Bulanan ya. Atau takut kepake misalnya. Iya. Keren. Gitu deh. Tapi lu harus bertiga gak sih? Kayak gue pernah denger koreksi kalau gue salah. IP yang namanya Bajai, denger dulunya ya, gue nggak tahu kalau sekarang. Itu kan harus projectnya terus dapat bertiga. Melki, Isa, Melki, Isa, Aden. Lu harus bertiga gak sih di Green Boys? Harus. Nah ini menarik nih. Lah Kalau di pamflet Green Boys harus bertiga. oh, tapi boleh masing-masing. Nggak bisa. Kalau misalkan Wancoy ya Wancoy di pamflet nggak bisa. Riko ya Riko, Gofar ya Gofar. Pernah gua karaoke diundang di daerah Kalimantan. Wancoy dan Gofar nggak bisa Green Boys ngomongnya. Konsisten banget ya berarti ya. Iya. Secara IP ya. Iya. Tapi kan ujungnya One Choi Green Boys jadinya. Enggak gitu. Iya Di pamflet kan One Choi Green Boys ada tanda petiknya. Iya begitu paling. Oke. Brand juga pasti beda ya kalau lu sendiri sama dia mereka bertiga ya. Iya dong. Secara Green Boys ya. Iya. Masa depan Green Boys nanti mau dibawa kemana sih? Gue boleh tahu nggak? Akan kemana sih strategi ke depannya? Secara media akan ke media begitu aja atau nanti ada merchandise, nanti mungkin ada. Ya kalau merchandise kan udah berjalan kan. Iya. Kalau merchandise itu udah berjalan, terus kita juga buka kerja bareng, terus rencananya ke depan. Sementara masih di Warkop Polim sih. Kalau untuk yang medianya ya udah di situ aja dulu. Jadi Warkopolim berarti lu fokusnya nanti lu akan gedein. Ya harusnya ya. Target Harusnya berapa ya. cabang? Jabodetabek 5 lah. Jabodetabek ya. Udah ada agendanya kapan? Udah ada. Bintaro ini kan bentar lagi kan kita launching. Wah cakep. Ramaikan guys. Bintaro. Terus habis Bintaro Depok. Oke. Depok setelahnya rencananya Bekasi. Satu lagi? Bekasi. Kan Jakarta udah Panglima Polim. Iya, Panglima Polim. Bogor udah. Oh Bogor, Iya. ya. Habis itu Bintaro, Depok, Bekasi. Itu franchise atau memang lu sendiri cabang? Kita sendiri. Emang nggak buka franchise? Nggak ada franchise. Karena takut beda-beda ya manajemennya. Iya. Soalnya kan tuh ya orang tahu pasti warkopnya Green Boys lah. Ya kalau misalkan kita lepas ke orang ngerinya ntar kenapa-napa. Terus kalaupun memang ada orang paling ya apa ya hitungannya rekan ya maksudnya. Mitra, investor ya. Investor bisa dibilang. Nanti bagi hasil dari situ. Kalau iya tapi kan nggak semuanya. Paling kan kita pecah biasanya 10% lah. Oh. Coba kita lihat sosial medianya dong. Gue penasaran sama, gue belum sempet mulu. Aduh maaf ya Allah. Belum Iya, sempet gue sibuk mau kesana. banget lah. Enggak juga, cuma maksudnya belum sempet aja pas momentumnya di daerah main di daerah sana. Ya menu favoritnya tuh yang mana ya? Versi coba kita buka. Ini siapa tahu audiens gue belum pada tahu secara detail. Ini dong ada buku menu atau apa kayak? Yang paling banyak di sini apa? Apanya tuh? Disukain, di order. Oh beda-beda. Kalau di Jakarta paling oke yang nasi cabai hijau. Nasi daging cabai hijau. Nasi daging cabai hijau. Sama soto betokau. Soto betokau. Okay. Kalau minumannya udah jelas avocado warm. Anjir. Alpukat anget. Alpukat anget. Iya. Kenapa itu? Sebenarnya menu itu adalah omongan gua aja di konten. Tapi kita realisasiin di Warkop Polim ini. Emang lu bisa ngomong gitu atas dasar apa? Atas dasar waktu zaman gue kecil, gue suka dikasih sama nenek gue alpukat, kasih air hangat dikit, dikocok, kasih gula. Zaman itu dulu gue suka makan itu. Jadi kayak jus alpukat biasa kan? Bukan jus alpukat, ini mah dikocok nggak sampai encer. Oh, makanya avocado warm. Iya, gitu. Jadi tuh masih ada jerendil-jerendilnya. Iya, kayak tahu. gitu lah. Kayak gue pernah dibuatin juga deh kayak gitu. Ya kayak begitu. Orang tua dulu tuh jadi asal dikocok gitu aja ya. Terus digadoin. Ada butiran-butiran gula pasirnya. Betul. Pakai kental manis ya? Yang mana nih? Enggak. Gua yang ini. Itu enggak. Oh, justru itu ya. Iya. Tapi kalau minuman biasanya itu kan bukan minuman ya. Cemilan itu kan ya. Tapi di sini dibedain, dibikin minuman.
Di sini dibedain, dibikin minuman. Kalau dulu gue enggak, cuma digadoin gitu aja. Kalau di Warkopol Mini Avocado Warm itu tuh minuman, tetap dikocok caranya tapi dikasih air hangat. Cuma kita kasih opsi. Biasanya pesan itu dikasih batu es juga. Kalau mau dingin tinggal dituang. Wow. Nanti lu bisa lihat teman-teman detailnya makanan-makanan soto betokau apa segala macamnya, ya kan? Tuh es teh Vum. Nah, es teh Vum. Maaf. Itu lu apa Riko sih? Riko. Tapi dari SMA 3. Dari SMA 3 udah kayak begitu. Zaman SMA 3 dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang. Dan tentunya juga kita kayaknya beda angkatan juga ya. Gue 2007 lulus, lu 2001 ya. Beda 6 tahun ya. Itu 3 gue dari Patra 82, SMA 82. Itu kan ribut dulu kita tuh. Ribut. Iya kan? Ribut. Masih nggak sih sekarang? Gue nggak ngerti. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Zaman itu SMA 3 ributnya cuma sama 82 sama 70. Betul. Zaman gue. Residivis? Belum residivis gue. Belum ya? Gue masih offsider. Residivis di 3 itu baru muncul 2003. Iya, soalnya di gua taunya residivis. Iya betul. Pencinta alamnya apa? Sabawana. Trupala? Trupala, nggak tahu. Trupala sama 6 ya? 6 ya? Maaf, salah. Iya kan? Oh iya, ribut dulu tuh. Iya, ribut. Waduh, tapi lu pernah kepikir gak sih kayak dulu SMA 3 terus tiba-tiba lu sekarang jadi posisi wancoy? Nggak pernah. Ini ya itu dia tadi awal dari kita balik lagi nih. Awal dari dunia kelam itu gue sebenarnya dijemput sama Riko sih sebenarnya awalnya. Wow. Dijemput dalam artian begitu gue keluar gue nol banget sampai gue mau mesen sate aja cuma bisa beli setengah gitu ya. Pada saat itu Riko nelfon gue, lu udah keluar, udah ya udah lu ikut kerja sama gue deh gitu. Gue ada kerjaan nih, kita tur 20 kota, tinggalin deh gituan. Awalnya kayak begitu sebenarnya. Tur apa Riko? Basket? Bukan, zaman dulu tuh ada breakdance. Ya, breakdance. Itu kita ada salah satu brand yang ngasih kita bisa tur 20 kota lah se-Indonesia. Lu sebagai apa? Gue sebagai happy aja ya, bingung juga gue kerjaannya. Pada saat itu tuh battle gitu kan. Iya. Yang battle kan, gue megang waktu. Itu ada, bukan bingung, timekeeper. Oh, ada dong kontribusinya kan. Iya. Digaji sama Riko. Gaji. Per titik tuh berapa gitu. Wih. Lumayan. Berarti kalau 30 titik berarti kali 30 ya? Iya. Baru lu tinggalin semuanya apa segala macam ya? Baru gue tinggalin, bisa lupain dunia yang itu. Ya alhamdulillah lah. Habis itu event lagi enak-enak, gue udah sempat lagi masuk ke produksi sebagai orang produksi. Pandemi, off air nggak ada, kalut lagi, nggak ada kerjaan lagi. Pada akhirnya kantor ya teman-teman gue nih yang si event organizer sama agency ini kan punya barang-barang kayak mic, kamera apa segala macam ya, kita bikin podcast. Pada saat itu podcast pertama gue namanya JBN. Apa tuh? Jangan berhenti nakal zaman itu. Jangan berhenti nakal, Ya. nakal mulu dong. Iya, sekarang jangan berhenti nongkrong, tetap JBN. Oh, beda IP sama Green Boys ya? Beda. Nah, pada saat itu Gopar ngeliat gua, oh lu masuk juga dunia kayak begini. Ya udah, lu sama Riko jadi tamu gua deh. Asal muasalnya Green Boys tuh itu. Sebelumnya gue berdua Riko tuh jadi tamunya kontennya Gofar. Yang sekut. Sekut. Ngobrak. Ya, ngobrak. Akhirnya jadi IP itu. Akhirnya jadi IP. Tapi lu kebayang gak sih? Ini mudah-mudahan juga udah menjadi cerita umum ya. Jadi biar gua sama Gopai istilahnya nggak ada gimana-gimana. Kan waktu itu kan Gofar juga sempat ada masalah kan? Zaman dia waktu itu. Terus strategi lu pada gimana ya? Maksudnya dalam artian sekarang jadinya bersih namanya. Meskipun katanya fitnah juga kan. Yang gue denger juga, gue juga termasuk orang ya. Bukan karena gue teman Gofar ya. Kaget juga gitu ngeliat kayak, buset ini fitnah kali ya? Apa gimana ya? Segininya nih. Terus elunya juga mungkin waktu itu narkoba apa segala macemnya gitu kan. Ya Riko juga mungkin demikian. Tapi yang gue tahu dia dari basket. Tiba-tiba bikin IP dan meledak gitu loh. Maksud gue itu diterima sama audiens tuh seperti apa ya strateginya? Itu top loh menurut gue. Ya gue juga bingung sih sebenarnya. Obrolan Green Boys tuh dapur semua, maksudnya internal banget. Jadi belum tentu ya
orang ngerti kayak bintang tamu kita, teman-teman SMA nih siapa. Iya. Ya, justru sebenarnya video Green Boys paling rame tuh justru orang-orang yang nggak dikenal. Kok bisa ya? Nggak ngerti gue. Ini cakep nih. Di saat kasih solusi misal, di saat close the door misal ya, Om Ded, itu kita memang ya bukan terpaksa sih, tapi memang menyuguhkan kebutuhan dari masyarakat, audiens ya memang harus hadirkan orang-orang yang bisa dibilang skala nasional misalnya gitu bahasa kasarnya. Tapi lu dengan tidak ada yang dikenal apa segala macamnya, boleh gue tebak nggak? Berarti story-nya kuat ya berarti ya? Banget. Oh iya, kalau story kuat sih oke lah. Kayak sama kalau di Densu kan ada orang yang minta keadilan padahal dia bukan artis. Tapi kisahnya nih dulunya dilecehkan, dulunya bekas diperkosa apa segala macamnya gitu kan. Berarti lu kekuatan di story-nya itu ya? Kekuatannya di story-nya itu. Iya, sebenarnya. Jadi yang gue heran penonton gue itu kayak anak SMP, anak SMA. Padahal kan gue cerita harusnya ya yang relate tuh ya SMA 2000-an berarti. Iya ya. Tapi ya alhamdulillah mereka pada terima ya, mungkin ya karena saking dapurnya jadi obrolnya nggak ketahan, terus ya mereka ngeliat ya kayak berasa ikut nongkrong, itu kali mungkin yang bisa bikin banyak penontonnya. Berarti tipsnya apa, Wan Coy? Kayak misalnya contoh, ada juga loh ya, gue nggak usah sebutin lah, teman-teman kita juga. Gue nggak lagi banding-bandingin nggak, tapi maksud gue berarti ujung-ujungnya kan takdir atau rezekinya ya. Ya itu dia bikin juga dengan konsep yang nongkrong. Ya pasti lo tahu juga. Cuma mungkin nggak sengangkat Green Boys. Kenapa? Ada strategi khusus kah gitu? Nggak ada. Sama kok, tongkrongan juga. Gue dengerin juga podcastnya, tayangannya. Gitu enggak sih, kita nggak punya, skrip aja kita nggak ada. Oh, topik ada dong. Topik pun pada saat itu doang. Begitu kita pakai mic, baru ngomong topik ini aja ya, kita ngomongin ini ya, gitu doang. Green Boys, ya makanya mungkin karena terlalu original gitu aja kayak apa adanya sih sebenarnya ke Green Boys itu. Awalnya kan kita emang nggak pernah mau bikin IP ini menghasilkan sama sekali, nggak ada. Nggak mikir kayak begitu, kita cuma asik-asik ngobrol santai. Justru begitu kita dapat brand apa segala macam, kok kayak kita serius jadi, banget nih ya, komersialitas banget ya. Takutnya itu brand datang penonton hilang, biasanya begitu. Ini kan begini. Ya itu makanya kita harus bisa ngebatasin di mana ada brand, kitanya juga tetap harus tetap original. Jadi nggak kayak misalkan pemain musik zaman dulu kan, musik gue yang kayak gimana, begitu masuk ke industri kayak lirik, kayak apa harus dirubah. Itu kayaknya ya nggak di situ Green Boys kayaknya. Kita harus tetap ya udah kita dengan yang kayak begini adanya. Brand nggak apa-apa tuh? Iya nggak apa-apa, mereka nggak apa-apa. Ada nggak yang dari awal kayak gue ngapain kayak gini? Ada. Tolak tuh nilainya yang besar tuh. Maksudnya? Ada brand masuk datang, dia mau placement nih, Cleo. Cleo mau masuk nih, Green Boys kayaknya potensial banget nih. Selain kasih solusi, gue pengen juga deh selain Denny Sumargo apa segala macamnya di Green Boys. Tapi lu punya aturan khusus. Lu ini ganggu idealisme gue. Cut, nggak jadi masuk tuh Cleo, bisa? Lebih tepatnya kayaknya mereka yang menarik diri sih biasanya. Contohnya? Ya ada lah beberapa brand. Ya kita nggak bisa, maksudnya kita tetap begini. Ya kalau misalkan ya nggak ada ya tarik nggak apa-apa. Duitnya gede nih. Kan mau ya, nikah pada saat itu gede kok. 2 bulan lagi buat nikah nih. Ya rezeki mah dari mana aja ada ya. Hilang ada si B si C kan. Asik. Wan Coy, ini ada dari manajer lu gitu kan. Ada Cleo mau masuk nih. Nilainya menurut lu 10 miliar gede apa kurang? Gede lah. 10 miliar nih, sekian episode. Iya. Tapi setiap adegan, setiap mulai Green Boys, di depannya harus minum dulu dan bagus-bagusin Cleo misalnya. Ya gue harus nanya ke Green Boys sih kalau itu. Kalau gue pribadi gue bisa jawab langsung tuh. Kalau pribadi gimana? Gas. Tadi lu bilang idealis lo. Green Boys. Green Boys kan tadi kita ngomong Green Boys kan. Kalau lu nih misalnya jualan banget deh di depan tuh harus minum. Wah, pokoknya nih bagus banget deh. Gue pribadi angka segitu. Gak usah pakai mikir gue. Oh iya ya. Iya dong. Gak apa-apa tuh caranya jualan lo, endorse lo. Gak apa-apa gue.
Gua pribadi. Iya. Makanya abis ini Cleo nih bisa lihat nih ya. Iya. Ya. Gas aja deh. Gas pokoknya. Kalau perlu nanti di motor, di mobil gue dibikinin tempat bikin botol itu. Buat nyantelin. Iya. Mau tuh. Mau nggak apa-apa. Kan ada idealis kayak wah males banget gue disangkanya begitu ngendor. Gue nggak pernah mikir kayak gitu. Kenapa? Nggak tahu. Gue apa adanya sih orangnya. Pragmatis. Apa itu artinya? Gue nggak tahu. Pragmatis. Realistis lah. Iya, pokoknya ya begitu. Gue yang diminta ini selagi masih masuk akal, gue kerjain. Oke, sekarang dibalik. Apa? Menurut lo yang nggak masuk akal, tapi nilainya gede. Yang nggak masuk akal. Contoh Cleo lagi. Bukan nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal. Jadi semuanya masuk nih? Semuanya bukan. Yang pernah datang ke gua. Iya. Yang pernah datang ke gua, angkanya gede. Dari brand apa? Gede. Tapi pekerjaannya gua bukan nggak suka, belum pernah. Gua takut ngecewain. Itu lebih tepatnya bisa gua. Nggak usah nyebut merek deh. Apa? Waktu itu ada brand, jadi gue disuruh kayak MC gitu, MC kantoran. Gue nggak bisa. Kalau ada partnernya gue mau. Tapi ini sendiri, nggak bisa gue. Apa yang dilihat dari brand kalau lu tuh cocok jadi MC? Gue nggak ngerti. Ya mungkin acaranya santai kali, nggak mungkin sih acara serius ngundang gue. Harus santai, internal mereka mungkin itu kali. Terus lu jualannya di mana? Bilangnya di tengah-tengah pas MC jualannya, atau lu pakai bajunya? Apa sih ini disuruhnya? Apa? Makanan, minuman? Oh enggak, justru brandnya itu perusahaannya ini. Oh, iya. Buat ngundang lu jadi MC. Iya. Perusahaan apa tuh? Gede banget. Ya gede lah. Perusahaan apa? Minuman. Gitu. Kalau gua nggak bisa, gua bilang nggak bisa pasti. Kan MC, masa MC lu nggak bisa sih? Nggak bisa gua, kaku gua pasti. Kalau ada partner tektokannya gua bisa. Cuma budgetnya cuma buat lu doang. Ya mungkin kali dari mereka, nggak ngerti juga gue. Satu doang tuh. Iya. Sendirian. Wah, lewat dong itu. Lewat, apa deh. Tapi diganti nggak rezekinya? Iya, diganti lah pasti. Pasti. Berarti bukan lebih kepada brandnya mau hard selling apa soft sellingnya ya? Itu sih nggak masalah. Nggak masalah. Makanya Cleo ya, mana kamera? Oh ini kamera. Tulisannya depan tuh. Iya. Itu nanti potong-potong tuh bagian itu videonya. Gak apa-apa deh. Gas terus ya. Oke, mungkin di ujung obrolan lah kasarnya lah ya. Tapi belum tentu tutup juga. Kalau menarik kita panjangin lagi. Jadi lu sekarang target hidupnya apa, Bang Coy? Waktu itu punya keluarga. Waktu itu. Maksudnya gimana nih? Ya maksudnya berumah tangga lah. Terus? Ya sekarang kan ya udah ada rencana walaupun belum kejadian ya. Ya target gue sebenarnya menikah, punya rumah. Udah itu aja sih, simple gue. Nggak punya target yang gila-gila. Lo kan punya anak ya? Berarti dia nerima? Harusnya nerima. Nikah sama duda gitu ya? Iya. Oh calonnya nih? Iya. Terima, tahu kok dia. Anak lo? Dari awal tahu. Anak lo udah siap mama baru? Iya. Apa? Harus. Kenapa ngendus? Ya harus. Kok harus? Berarti belum tentu dong. Iya gue sih sebagai bapaknya gue ngomong. Gimana ngomong? Ya cuma kan keadaannya kan nggak baik-baik aja kan antara gue sama itu kan. Mantan. Jadi nggak lebih dalam lah obrolannya. Ya tapi gue ngundang. Wih. Lu manggil anak lu siapa? Anak lu manggil lu siapa? Abah. Aku nggak mau kalau punya mama baru. Aku mau yang lama. Ini urusan orang tua sih. Ada yang bisa dikasih, ada yang juga bisa gue simpan sebenarnya. Oh gitu. Jadi ya bukan urusan si Hero ini sih. Itu. Atau dibalik lagi, calon yang baru ini tiba-tiba aku kayak nggak bisa kalau anakku ikut juga gitu. Lu gimana? Ya berarti kita nggak bisa. Wih. Ya iya dong. Lu berat ke anak berarti ya? Ya bukan berat ke anak, lo harus udah tahu gue punya tanggungan. Ya ada, gue udah ada anak. Jadi kalau misalkan gue nggak bisa sama anakku, ya sama aja lo nolak gue, nggak bisa lah. Itu lu pelajarin ilmu parentingnya dari mana? Nggak ada. Gue lebih ngelihat ke sebenarnya ya. Ya dari kisah hidup orang-orang yang sekitar sih sebenarnya.
Katanya ukurannya, tolak ukurnya adalah parenting Nikita Willy. Harusnya iya. Harusnya Lu, iya. lu pengen bawa kapal bahtera rumah tangga lu Iya. seperti parentingnya gaya Nikita Willy. Iya, gue udah ikutin cukuran rambut suaminya itu. Waktu itu walaupun nggak pantas. Indra ya. Emang iya. Iya, gue ikutin tuh. Kenapa harus Nikita Willy? Ya nggak tahu. Pada saat itu tuh gue ada brand juga, ada brand barber gitulah, apa segala macam. Terus dia ya mau jangan yang kayak gini-gini terus dong. Apa nih? Yang pada saat itu gue lagi ngobrolin keluarganya itu, bukan ngobrolin ya, maksudnya enak kali ya punya keluarga kayak itu gitu loh. Maksudnya jadi akhirnya Siapa yang nggak mau ya? Akhirnya gue ikutin tuh contoh potongan rambutnya, apa crop top, apa French crop. French gitu ya. crop. Ah iya, gitulah. Sekarang ini hasilnya nih. Oh enggak, itu udah lama. Ada fotonya nggak? Wancoy Kapten Barber, coba. Oh, di endorse Kapten. Kapten. Yogi ya? Siapa? Yogi. Yogi pernah duduk di sini juga. Oh iya, Yogi. Nah, telak begitu ya. Iya. Karena emang lu ngelihat ini adalah sosok keluarga yang benar-benar menjadi tolak ukur. Iya betul. Bisa jadi mirip loh. Kapten kan nggak main-main. Gue potong rambut juga di Kapten. Gue punya kartu VIP. Iya. Jadi gue tiap Oh kesana iya, ini gratis. si Yogi kan? Iya. Ini sama Yogi nih. Jadi gue kalau kesana gratis kan? Gratis. Kartu Iya. VIP-nya tuh. Iya. Tuh, makasih Yogi. Tuh ya kan. Mana jadinya? Tuh. Oh, si Yogi bener. Iya benar. Wih, jadi nih. Set. Ukurannya adalah biar kayak indranya Nikita Willy. Betul. Dan calon istri lo juga face-nya Nikita Willy juga. Enggak. Lebih ke apa? Dia Indonesia banget sih. Oh. Indonesia banget. Selera gue Indonesia banget. Enggak Enggak kebule-bulean. Nikita Willy ada bule dikit sih. Tapi di Indonesia banget sih face-nya. Jadi maksudnya apa nih? Enggak, maksud gue ya, seneng aja ngeliatnya. Kalau misalnya pilihannya ada 2 kesempatan, mau nikahin Nikita Willy, contoh doang. Contoh. Atau calon lo yang sekarang? Dengan kondisi sekarang, Iya. ya calon lah. Kenapa? Ya kan dia udah punya Indra nih kita Willy. Kalau belum punya Indra? Siapa yang mau aja sih? Iya. Kita mah lempar jala aja. Dia taruh 2 pilihan, curang. Sekalinya nggak sengaja nih kita Willy. Nah, lu yang untung itu ya, nggak sengaja. Nih jadi. Ya jadi begini, kurang lebih sah. Sih. Ya mirip ya, ini menurut lu mirip ya? Gak tahu gue. Sekarang keluarga udah oke, udah Oke. dapet. Abis itu nextnya udah jalani hidup aja. Jalani hidup aja dan ya kalau gue harus kerjaan mah tetap. Kalau harus masih tambah usaha buat calon istri gue ya kita jalanin. Selebihnya ya udah jalanin hidup. Ya yang tadi gue pengen jalan-jalan lah, pengen jalan juga bukan berarti yang benar-benar jalan-jalan ngabisin duit gitu, bukan sih. Tetap ada kerjaannya, tapi kalau bisa yang keluar negeri gitu. Zaman sekarang tuh banyak kan influencer datengin stadion-stadion bola. Pengen juga tuh gue gitu. Barangkali Cleo bisa ngajak gue. Ada ya, iya. Minuman para atlet ya, Iya kan? sekalian. Oh iya. Boleh dong Pak Hermanto Tanoko, Melisa Tanoko. Ya coba dong. Iya, betul. Iya, siapa tahu nanti berangkat loh sana kan lumayan. Dan pasti kan kalau pernikahan kan pasti biayanya udah, nanti kan lu udah hidup nggak sendiri lagi. Betul. Ya kan nggak cuma nafkahin Zero. Iya. Tapi ada siapa calon istri lu namanya siapa? Cynthia. Iya. Ya pasti ada Cynthia juga tuh. Jadi ya artinya pasti lebih berkali-kali lipat. Betul. Tuh. Biaya skincare-nya dia. Iya. Lu servisnya nanti pasti total ya buat Cynthia ya. Total. Untungnya kan dia mantan klinik. Jadi Jadi maksudnya dia biayain sendiri gitu. bukan. Tapi- Jadi ada beberapa yang harga temen gitu kali. Ya dong, maksudnya jangan rate yang diiklanin. Oh iya, bisa lewat. Bisa. Orang dalam lah ya. Itu keril satu. Tuh keril satu bisa. Widih, asik. Ada mau disampaikan Wancoy buat penonton kasih solusi untuk lebih kepada tips jalanin hidup
Ya. karir, cuan. Ya. Nah, lu Kalau gue sih sebenarnya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi pelajaran yang gue dapat cuma jalan hidup gue yang tadinya gelap, yang sekarang ya walaupun belum terang-terang banget ya, seenggaknya udah ada cahayanya lah. Jadi buat teman-teman jaga keoriginalitasan, tetap ada apa adanya, baik sama semua orang dan harus rendah hati. Pokoknya itu aja gue. dan mau capek. Mau capek kah harus. Bagus nih quote-nya nih. Tolong dipotong dijadikan klip ya. Ya. Buat ke depannya anak-anak muda. Nanti gua main deh insyaallah ke Warkopolim yang kalau Cibubur mana ya? Deketnya ya? Jakarta Timur. Cibubur, Depok kali ya. Tapi nunggu buka ya? Belum buka. Nggak bisa besok gitu buat biar gua mampir. Bisa. Kan masih ada pengerjaan. Belum itu. Ya udah kita kalau kita rame-rame dong ke yang Polim. Ya iya pangpol aja sebenarnya. Iya, pangpol aja rame-rame Iya. jadwalin dong. Iya kan kita kemarin rame-rame pernah di restoran Gadang Baru Banyu Om Ded. Nah, nanti kita rame-rame kita ke Warkopolim. Oh iya. Misalnya pas town hall meeting. Wah, Om Ded kemarin juga makan di situ. Oke juga tuh tunjangnya tuh, tunjang siram. Yang mana? Gadang Baru bah? Iya. Iya kan? Tunjangnya aneh dia disiram gitu kan. Iya betul. Iya. Di hot plate gitu. Iya hot plate iya benar. Top itu. Iya, Gadang iya. Baru Gadang Baru Bintaro kan. Beda gitu kan. Dan ikan kakapnya Oh, gua gak makan itu padahal. ada juga tuh top juga. Gue lupa ikan apa gitu. Ya nanti kita rame-rame susun Vi. Ya. Meeting buat nanti yang kita punya gebrakan tuh yang itu. Kalau misalkan emang ada beberapa tim, kontak dulu Pi. Soalnya biar bisa disiapin tempatnya. Sepadat itu ya. Kalau dari sore ke malam susah banget. Enggak, dari makan siang ke maghrib. Kita Makan meeting. siang ke maghrib, siang mungkin masih ada lah tempat. Kalau siang, sore susah. Dalam waktu dekat yang megang jadwal saya kagak ada di sini ya. Coba dong. Iya, buat ini jadi kita adalah project baru lah ya. Nanti meeting aja di Warkopolim. Gue penasaran tuh soto Betawi apa segala macamnya. Ya. Di minggu depan cariin jadwal dong. Dari siang sampai maghrib. Nah, iya bisa. Di tengah-tengah ya berarti kan kita reserve aja. Iya, nah itu maksudnya reserve aja. Iya, baru ntar kita obrolin sana meetingnya. Kita biasa kayak gitu, kita Oh, iya. meeting. Satu lagi terakhir. Kita punya kasih solusi bisnis club. Jadi ada komunitas teman-teman pengusaha UMKM yang nanti kita bisa kopdar biasanya dan kopdarnya itu mayoritas memang ke tempat-tempat resto dan itu bentuk kita support juga ke restoran Yeah, tersebut. yeah. Sharing-sharing, nanti gue bawa siapa, gue bawa mantan narasumber yang pernah dulu dikasih solusi atau mungkin yang sekarang juga dia ada kenal sebagai edukator. Sharing-sharing seputar konten, sosial media, ya atau mungkin branding atau marketing misalnya. Nah itu bisa nggak lu kayak buat kayak begitu-begitu? Nanti kita kolaborasi. Bisa Nggak apa-apa aja. nanti misalnya uang pendaftarannya dia itu dihitung buat makan lu juga gitu loh. Bisa Per pack aja. sekian. Bisa aja. Lu tinggal daftar, ada dikasih solusi bisnis club. Kalau mau ketemuan nanti ada pembicara sekian. Nanti lu pembayaran pendaftaran lu itu sebetulnya buat dapetin makan di Warkopolim, sama aja buat balik ke lu juga gitu ya. Kita bisa bikin kayak begitu tuh. Bisa, Sharing session gitu Bisa, kan. bisa. Gede nggak tempatnya berapa kapasitas? Oh, kapasitas 50, 100? 100 sama luar itu sih. Warkopolim kecil ya. Kecil kalau di sini. Bisa Kalau di aja. Bogor gede. Oh, Bogor cakep juga tuh, dingin-dingin tuh. Bogor cakep, udah gitu dia ada layar, ada stage, mini stage. Iya udah situ. Oh iya di Polim nggak ada ya? Nah, nggak ada. Coba buka terakhir dong, bukan dong. Bogor. Warkopolim Bogor. Foto aja fotonya, kan ada Google kan? Warkopolim Bogor. Iya. Itu maksud gue ada kayak begitunya kan? Ada. Kalau di Bogor ada. Warga Bogor, coba penonton kasih solusi bisnis club. Warga Bogor kita bikin nanti Itu dia tuh. pantengin akun kasih solusi, kita update untuk pendaftarannya buat di Bogor kapannya gitu ya. Mana coba? Ini sebelah. Sorry maaf. Nah, kirinya. Coba. Ini. Oh, telak. Ah iya. Telak Itu udah. tuh tulisan Warkopolimnya itu layar tuh. Telak udah, bisa ini. Itu layar, depannya stage. Ya, bangku-bangku gitu. Iya, bangku-bangku. Duduk aja kita penuhin nanti cemilannya misalnya dari pagi sampai sore 3 kali makan. Ya. Paket yang berapa tuh? Ini anggaplah misalnya 50.000, Ya. lu kali 3, lu bayar 150.000 udah dapat pemateri, ada stage kan. Nanti gue misalnya ini ngayalnya gue aja ya. Gue bisa bawa Ferry Ruandi. Sharing-sharing itu ya kan, gue bawa Remoncin misalnya. Ya pokoknya ngomongin cuan dan ekonomi mikro lah. Yep. Cakep tuh. Bagus. Lu pantingin aja akun kasih solusi, nanti kita posting dan kita lihat nanti siapa narasumbernya. Atau lu juga bisa sharing-sharing kan? Ngajarin tentang
bisnis. Nggak bisa gue. Forex futures. Oh, nggak bisa gue. Udah Saham. lupa. Mungkin kalau ditanya itu 2005 gue masih tahu tuh. Wih. Kok sekarang udah sama sekali nggak? Ya nggak, cerita aja tentang ada Bisa perwakilan aja. dong. Boleh dong. Ya aman aja, aman. Iya kan, perwakilan dari Warkopolimnya kalau Gofar bisa Iya, iya. panggung sharing-sharing, nanti kita buka tanya jawab. Ah iya boleh. Iya kan? Gimana cara dapetin cuan di era 2026 sekarang? Ya kan, di saat kondisi seperti ini. Ya. Nah, ngaruh gak sih ekonomi seperti ini ya, HSG? Daya beli? Daya beli? Iya. Enggak sih. Kalau di warkop ya? Enggak. Berarti Indonesia baik-baik aja kan? Nggak gelap dong berarti ya? Enggak gelap. Masih baik-baik aja kok. Masih baik-baik aja. Aman berarti. Aman. Mungkin. Ya gua nggak bisa bilang semuanya rata ya. Di kita masih baik-baik aja. Siap, panca thank you ya. Siap, sama-sama. Nanti kita update. Bikin yang itu ya nanti ya. Seru tuh di Warkopolim yang di Bogor. 100 orang aja maksimal. Coba deh, gue iseng editor gue repotin dikit lah. Ya, siapa PIC-nya? Siapa? Kipli. Hafiz. Kasih link aja. Kasih link, abis itu nanti kalau buat pendaftaran early, anggaplah paketnya misalnya tadi, dia ini disclaimer bisa berubah ya. Misalnya 150.000, dapetin 3 kali makan. Dapetin mereka-mereka. Kalau rame nanti kita gas. Kita kasih solusi.